Oke, tunggu siap-siap Pak dulu. Permisi Kak. Halo, Venita ya? Iya. Selamat siang Venita. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Venita sudah mau berkenan hadir di sini. Bagaimana kabarnya Venita? Sebenarnya saya agak canggung mau datang ke sini Kak, tapi saya direkomendasiin oleh Kak Maria untuk bertemu dengan Kak Okta. Baik ya, terima kasih ya sebelumnya juga tadi Venita sudah berani melawan rasa canggungnya untuk datang ke sini. Ya sebelum kita mulai segala aktivitas kita hari ini, kita buka dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur atas cinta dan penyertaan-Mu, sehingga Engkau telah memberkati kami. Ya, baik. Jadi terima kasih. Sekarang ya Bapak lihat, Venita sharing kami bersama konseling. Mungkin Venita bingung ya, pertama diarahkan sama Kak Maria, apa tujuannya datang ke sini. Nah, Kak Maria juga sudah menghubungi saya, jadi izinkan saya yang menjelaskan sedikit mengenai apa yang akan kita lakukan dalam proses kegiatan kita hari ini. Jadi kita akan melaksanakan semacam konseling. Mungkin Nita pernah konseling mungkin waktu SMA atau waktu sekolah, pernah lihat guru BK kan? Ya, jadi kita akan melakukan konseling pada hari ini dengan saya akan membantu menjadi fasilitator bagi Nita untuk membantu Nita memahami mungkin ada proses atau permasalahan yang ada dalam diri Nita, dan Nita juga punya kesempatan untuk mencurahkan atau ingin menceritakan apa yang Nita rasakan. Jadi hari ini saya bertindak sebagai konselor. Nita itu dalam bahasa bimbingan konseling disebut sebagai konsli atau bisa disebut sebagai klien. Sampai sini Nita paham? Iya Kak, saya paham. Ya, dalam proses ini Nita akan saya bantu ya. Jadi bukan berarti saya akan menggurui Nita, tapi saya akan membantu Nita mengenali mungkin ada permasalahan yang mungkin Nita perlu selesaikan. Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. Lalu mungkin Nita takut nanti bicaranya, saya takut nanti saya oversharing atau mungkin nanti saya takut rahasia saya terbongkar. Saya di sini menjamin bahwa dalam konseling kita ini apa yang Nita sampaikan itu akan saya jaga kerahasiaannya, dan juga itu menjadi kewajiban saya untuk tidak membocorkan apapun yang Nita katakan kepada halayak. Nah, Nita juga mempunyai hak untuk mungkin jika merasa kurang nyaman dengan pertanyaannya, bisa juga bertanya kepada saya agar saya bisa menyesuaikannya ya. Jadi Nita juga punya kewajiban untuk mungkin bisa mengerti konteks pertanyaan saya, bisa menjelaskan juga dengan baik. Nah, untuk proses kita hari ini, karena ini pertemuan pertama, mungkin kita tidak terlalu lama, kita stuck atau kita berproses selama kurang lebih 20 menit. Bisa ya? Iya Kak, bisa. Oke, bisa. Nah, baik, kita akan mulai prosesnya. Sampai sini ada yang Nita mau tanya kan? Tidak ada. Jelas ya? Jelas. Oke, baik.
Ya, tadi saya mendengar Nita mengatakan bahwa Nita merasa canggung ya untuk datang ke sini. Boleh saya tahu kenapa bisa tiba-tiba muncul perasaan canggung untuk bertemu dengan saya? Sebenarnya sejak kuliah saya jarang punya teman dekat. Kalau ada kegiatan OMK, saya takut banget untuk ikut. Saya trauma, Kak. Dulu waktu sekolah saya sering dibully karena pendiam dan teman-teman saya bilang saya itu aneh. Oh ya baik. Jadi karena pengalaman bully yang dialami oleh Nita waktu SMA tadi ya? Iya, Ya pengalaman bully yang dialami waktu SMA itu membuat Nita merasa sangat takut dan merasa takut dikecewakan ya? iya, Betul? betul, Kak. Baik. Eh, lalu kenapa menurut Nita perasaan takut dikecewakan ini juga muncul ketika Nita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain? Sebenarnya saya ini, Kak, saya juga takut orang-orang di OMK juga bakal menertawakan saya. Baik. Eh, apa yang membuat Nita berpikir bahwa kalau nanti di kegiatan OMK Nita akan ditertawakan atau boleh saya katakan Nita menganggap diri Nita aneh ya ini ya? Oke, apa yang membuat Nita berpikir bahwa nanti kalau saya ikut kegiatan OMK nanti saya dianggap aneh? Mungkin karena dari saya kurang bergaul dengan teman-teman saya dan saya orangnya juga pendiam dan mungkin itu saya sering dibilang aneh sama teman-teman saya, orang-orang di lingkungan saya, Kak. Baik. Nita berpikir bahwa semua orang akan menganggap Nita aneh? Ya nggak semua sih, Kak, tapi rasanya semua orang pasti menilai saya negatif. Oke, jadi Nita punya anggapan bahwa semua orang pasti akan menganggap Nita negatif atau akan menolak Nita. Iya, Kak, saya selalu merasa seperti itu. Baik. Nah, saya sekarang mau mengajak Nita, mari kita coba berpikir pelan-pelan. Nah, tadi Nita mengatakan bahwa Nita selalu beranggapan orang menganggap atau memandang Nita dengan negatif. Apakah semua orang itu akan memandang Nita seperti itu atau menurut Nita itu sebenarnya efek dari perasaan Nita yang mungkin dulu mengalami bully yang terjadi di masa lalu tapi terbawanya sampai ke sekarang? Mungkin itu cuma pikiran saya saja sendiri, Kak, karena trauma yang masa lalu yang seperti Kakak bilang tadi. Ya, betul seperti yang Nita katakan tadi memang perasaan yang timbul seperti itu memang bayangan yang atau efek dari luka lama kita yang mungkin belum sempat sembuh dan dia akhirnya berakar dalam diri kita dan akhirnya terlampiaskan itu di masa-masa sekarang. Namun saya mau mengajak Nita melihat bahwa Nita sekarang sudah semakin berkembang. Kejadian yang ada di masa lalu itu mungkin memang memberikan dampak bagi Nita, tapi sekarang Nita sudah semakin berkembang, Nita sudah bersama dengan orang-orang baru, suasana baru, maka juga Nita perlu mungkin ya belajar sedikit-sedikit untuk mulai menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak enak itu. Nah, eh, karena tadi Nita mengatakan Nita merasa kurang berharga, saya sekarang mau mengajak Nita melihat satu ayat yang sangat menarik atau satu bacaan yang sangat menarik dari kitab Kejadian. Dan Nita sudah pernah membaca kitab Kejadian kan? Iya, Kak. Ya, yang paling pertama kita dapatkan ya tentu ini. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, Allah menciptakan, tentu Nita sudah tahu Allah menciptakan ciptaannya selama 6 hari. Dari 6 hari ini mana kisah penciptaan yang paling Nita sukai? Dari kisah penciptaan yang saya sukai itu ketika Allah menciptakan manusia. Ya, nah di sini kan sangat jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dan secitra dengan ia sendiri, dengan Allah sendiri. Maka sebagai ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan yang lainnya, kita sebagai ciptaan Allah harus merasa bahwa diri kita itu berharga, diri kita itu layak, dan diri kita itu dikasih Allah. Kita adalah wujud Allah di dunia ini. Maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita sebagai ciptaan yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah, tadi seperti yang saya katakan,
Maka seluruh manusia itu berharga di mata Tuhan, termasuk Nita. Tuhan tidak pernah menilai Nita karena Nita begini, karena Nita pendiam, karena Nita seperti ini atau seperti itu. Tapi Tuhan menilai Nita dengan kasih. Jadi kalau begitu saya tidak seharusnya merasa tidak layak lagi ya Kak? Betul, tepat sekali. Nita sangat layak karena Tuhan sendirilah yang menyayangi Venita. Nah, karena tadi Nita sudah mengatakan bahwa Nita layak dan Nita berharga, menurut Nita langkah kecil apa yang mulai bisa Nita lakukan hari ini atau minggu depan sebagai bentuk bahwa Nita menghargai diri Nita sendiri? Mungkin langkah yang saya dapat lakukan itu saya mencoba untuk datang ke pertemuan OMK, meskipun cuma datang untuk duduk dan mendengarkan dulu saja Kak. Baik, itu merupakan sebuah langkah yang kecil, penuh keberanian dan sebuah langkah yang indah. Saya berharap Nita semangat untuk mengikuti apa yang sudah Nita ingin lakukan ya. Artinya Nita betul-betul berani, Nita betul-betul penuh tanggung jawab untuk melaksanakan langkah tersebut. Nah, Nita sudah dalam proses hari ini, Nita sudah mulai belajar ya, untuk mulai merasa bahwa Nita berharga. Terima kasih banyak Nita sudah mau berproses. Nah, Tuhan bekerja dengan cara-cara seperti itu. Maka karena waktu kita juga terbatas, sesi kita akhiri sampai di sini. Untuk minggu ini silahkan ya Nita ikut, mungkin ada ibadah OMK atau pertemuan OMK, Nita bisa ikut. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dan Nita bisa menceritakan kepada saya, atau mungkin nanti sepanjang minggu ini Nita perlu menceritakan hal apa atau perlu berkonsultasi apa, bisa menghubungi saya ya. Bisa dipahami ya Nita ya? Ya Kak, bisa. Oke, jadi mari, karena waktu kita juga sudah menunjukkan bahwa kita sudah berjalan selama 20 menit. Jadi mari kita tutup dulu pertemuan kita dengan doa ya. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini, dan juga kami bersyukur atas keberanian dari saudari kami untuk berproses pada hari ini. Pulihkanlah ya Bapa luka masa lalunya, tanamkanlah dalam hatinya keyakinan bahwa ia berharga dan dikasihi. Bimbinglah ia agar ia berani membuka diri di tengah komunitasmu, dan jagalah ia dalam prosesnya ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami dan terima kami yang bermohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kian sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, minggu depan itu kalau saya tidak salah di jadwal ada pertemuan OMK dengan pendamping OMK di Aula Pusat Paroki. Nanti Nita bisa ikut ya, nanti sama Kak Maria dengan saya kita sama-sama ke Pusat Paroki. Nanti sampai di sana tidak apa-apa, Nita duduk dulu, mendengarkan saja. Yang penting Nita hadir dulu ya, hadir dulu bersama dengan teman-teman. Jadi Nita jangan ragu, jangan takut. Kalau Nita merasa takut di halayak banyak, tenang, ada kami sama Kak Maria nanti ya. Baik, nah ini saya ada hadiah sedikit buat Nita. Novisiat sudah sangat berani, sudah mau untuk hadir di sini. Ini ada rosario, silakan Nita terima, bisa Nita pakai berdoa juga ya. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi di sini. Nanti seperti tadi yang saya katakan, kita akan follow up lagi pengalaman-pengalamannya Nita supaya Nita mungkin juga semakin berkembang. Ada mungkin beberapa hal yang kita bicarakan lagi minggu depan ya. Oke. Sampai sini sepanjang proses kita ada yang Nita mau tanyakan? Tidak ada Kak, semuanya jelas ya. Nanti kalau ada yang Nita mau tanyakan bisa Nita tanyakan via chat saja ya. Baik Nita, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Saya mohon maaf ya mungkin dalam proses kita ada perkataan atau tindakan saya yang kurang mengenakan di hati Nita. Saya mohon maaf. Semangat selalu, Tuhan Yesus pasti memberkati Nita ya. Jadi terima kasih banyak Nita sudah hadir hari ini. Jadi minggu depan kita ketemu lagi di sini jam yang sama ya, saya hubungi Nita. Baik ya Nita? Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Nita mau langsung balik ini? Iya Kak, saya langsung pulang. Oke. Terima kasih ya Nita ya, hati-hati di jalan. Salam juga buat Kak Maria ya. Iya. Oke, hati-hati.